Kasarasan iku wigati, kutha kang rame. Aku di pinggir dalane, ora ngerti apa kang kudu ditindakake. Ora ana kang peduli. Aku ora bisa obah, rong mukir ing wetengku. Rasa abot, kabeh krasa lara. Aku getun, aku nembe rumangsanine. Kasarasan iku wigati. Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Jenius Maksta. Nah, barusan kalian pasti mendengarkan puisi bahasa Jawa yang ada di awal video tadi. Apa sih arti puisi itu? Puisi Jawa itu berisi tentang seseorang yang menyesal karena tidak peduli dengan kesehatannya. Dia akhirnya sakit-sakitan dan tidak lagi ada yang peduli dengannya. Nah, kalian pasti nggak mau kan mengalami hal yang sama seperti itu? Karena itu, kita akan belajar bersama, mengetahui bagaimana upaya kita agar bisa hidup sehat di masa kini. Salah satu yang paling berpengaruh pada tubuh kita adalah makanan. Setiap makanan memiliki kalori yang berbeda-beda. Dan apa sih kalori itu? Kalori merupakan nilai yang menunjukkan jumlah energi yang diperoleh dari makanan dan minuman. Memenuhi kebutuhan kalori setiap hari adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, agar kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Selain itu, tentunya fungsi dan proses di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Kalori yang diperoleh dari makanan dan minuman akan diubah menjadi energi. Kalori yang diperoleh dari makanan dan minuman akan diubah menjadi energi melalui proses metabolisme. Energi tersebut akan digunakan untuk mendukung kinerja dan fungsi organ yang ada di dalam tubuh. Sisa kalori yang tidak diubah menjadi energi akan disimpan di dalam tubuh berupa lemak. Itulah sebabnya mengapa kita mengonsumsi makanan berkalori tinggi bisa meningkatkan berat badan jika tidak diiringi dengan kegiatan atau aktivitas fisik ataupun olahraga secara rutin. Standar asupan kalori per hari berbeda-beda di tiap negara. Di Amerika, laki-laki disarankan untuk mengkonsumsi 2.700 kalori per hari, sedangkan wanita 2.200 per hari. Sementara berdasarkan National Health Service di Inggris, laki-laki disarankan mengkonsumsi 2.500 kalori, sedangkan wanita 2.000 kalori. Berbeda dengan FAO yang menyarankan orang dewasa rata-rata harus mengkonsumsi minimal 1.800 kalori per hari. Kita juga bisa menghitung sendiri kalori yang kita butuhkan. Cara menghitung kebutuhan kalori bisa didapatkan dengan memperhitungkan BMR dan tingkat aktivitas harian seseorang. Nah, rumus yang paling banyak digunakan oleh ahli gizi untuk menghitung BMR adalah rumus Harris-Benedict. Cara dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Begini rumusnya. Untuk laki-laki, 88,4 ditambah 13,4 dikali berat dalam kilogram ditambah 4,8 dikali tinggi dalam sentimeter dikurangi 5,68 dikali usia dalam tahun. Untuk wanita, 447,6 ditambah 9,25 dikali berat dalam kilogram ditambah 3,1 dikali tinggi dalam sentimeter dikurangi 4,33 dikali usia dalam tahun. Hasil dari penghitungan ini kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas fisik. Jika aktivitas fisik rendah, maka dikalikan dengan 1,2. Untuk aktivitas fisik sedang, dikalikan dengan 1,3. Sementara aktivitas fisik berat dikalikan dengan 1,4. Contoh, seorang pria yang berumur 16 tahun dengan tinggi 170, berat badan 65 kg, dan aktivitas fisik sedang, maka perhitungannya sebagai berikut. 88,4 ditambah 13,4 dikali 65 ditambah 4,8
5,8 dikali 170 dikurangi 5,68 dikali 16 sama dengan 1866,28 dikali 1,3 sama dengan 2426,164 dan dibulatkan menjadi 2500 kalori. Maka kalori yang dibutuhkan pria tersebut adalah 2500 kalori per hari. Nah, untuk hidup sehat, maka sebaiknya kita tidak boleh makan terlalu banyak melebihi kalori yang kita butuhkan. Karena itu kita harus pintar-pintar memilih menu makanan yang cukup untuk satu hari. Berikut adalah contoh menu makanan dalam satu hari. Pada pagi hari, 3 roti setara dengan 198 kalori, keju 2 lembar setara dengan 120 kalori, susu 250 ml setara dengan 103 kalori, dan sebuah apel setara dengan 57,3 kalori. Pada siang harinya, nasi 150 gram setara dengan 195 kalori, peyek 30 gram setara dengan 146 kalori, tempe goreng 1 setara dengan 34 kalori, sayuran setara dengan 80 kalori, telur goreng setara dengan 154 kalori, bumbu kacang 100 gram setara dengan 425 kalori, air putih, pisang setara dengan 88,7 kalori. Pada malamnya yaitu nasi 150 gram setara dengan 195 kalori, ayam goreng setara dengan 320 kalori, sayur bayam setara dengan 43 kalori, air putih, pepaya setara dengan 43 kalori. Jika ditotal, maka dalam sehari mendapatkan 2202 kalori. Setiap makanan yang kita makan diperlukan nutrisi yang cukup. Nutrisi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Mari kita jelaskan apa itu senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, senyawa anorganik merupakan senyawa yang penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Contoh pada bentuk padatan itu ada arang, batu bara, gula, dan lemak. Lalu pada bentuk cairan ada asam cuka, benzena, dan etanol. Adapun dalam bentuk gas, etana, etena, dan etuna. Selain itu, senyawa organik juga dapat dijumpai dalam tubuh manusia, yaitu glukosa dan asam amonia. Lalu selanjutnya ada asam organik, anorganik, merupakan senyawa pada alam yang pada biasanya akan menyusun material akan benda yang tidak hidup. Singkatnya, senyawa organik tidak memerlukan karbohidrat atau hidrogen. Senyawa anorganik ini banyak ditemukan pada kehidupan sehari-hari juga. Contohnya senyawa pada bentuk padatan ada garam, kalsium karbonat, dan hidroksida. Sedangkan pada bentuk cair ada air dan asam sulfat. Nah, ini adalah contoh nutrisi dan jenis senyawa pada menu makanan. Menu pada makanan yaitu roti yang mengandung lemak yang bersenyawa organik, keju dan susu mengandung kalsium yang bersenyawa anorganik, nasi yang memiliki karbohidrat dan bersenyawa organik, pisang yang mempunyai kalium yang bersenyawa anorganik. Nah, selain makanan, hal yang mempengaruhi tubuh kita adalah aktivitas fisik. Kita bisa membuat tubuh kita lebih kuat dan dengan berolahraga seperti gerak kebugaran, aerobik, senam, dan lainnya. Sekarang kita bisa melakukan hal itu setiap minggu di sekolah. Padahal zaman dahulu, sekolah-sekolah di Indonesia tidak ada pelajaran olahraga. Hal ini muncul semenjak penduduk Jepang di Indonesia. Bagaimana sih sifat penduduk Jepang saat di Indonesia? Sifat pendudukan Jepang di Indonesia itu bersifat militeristik atau pemerintahan militer. Orang Jepang bersifat ramah terhadap penduduk Indonesia. Orang Jepang sangat bersahabat dengan penduduk Indonesia. Orang Jepang tidak membedakan penduduk Indonesia baik dari suku, adat istiadat, agama, ras, dan lain sebagainya. Jepang begitu semangat untuk membentuk organisasi-organisasi militer dan semi-militer di Indonesia. Karena ingin organisasi ini dapat membantu pasukan Jepang dalam melawan kemungkinan invasi oleh sekutu ke Indonesia dalam Perang Dunia II, serta untuk menarik simpati dan mencari dukungan dari rakyat Indonesia. Propaganda Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia seperti menjanjikan kemerdekaan Indonesia yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Koiso, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, dan memperbolehkan pengibaran bendera merah putih.
kebijakan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, melarang semua rapat dan kegiatan politik. Yang kedua, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan suatu negara yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibanding dengan di negara sendiri. Yang ketiga, propaganda. Propaganda yang dilakukan di Jepang yaitu propaganda 3A, yaitu propaganda yang menggambarkan bahwa Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Yang keempat, Romusha. Pekerja paksa yang diperkerjakan oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang dulunya Hindia Belanda pada saat itu. Yang kelima, membentuk badan-badan kerjasama. Lalu, bagaimana tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya disambut baik. Hingga akhirnya rakyat Indonesia mengadakan perlawanan, baik bawah tanah, pertempuran, dan melalui organisasi yang dibentuk pada masa kependudukan Jepang. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Layaknya tuan yang baik, Jepang bersandiwara agar mendapatkan kepercayaan dari jajahannya. Jepang sebagai tuan hanya memberikan janji dan perlindungan dari Belanda untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Namun, lama-kelamaan, Jepang tiba-tiba bertindak seenaknya, menyiksa, dan menyengsarakan yang akhir-akhirnya membuat rakyat Indonesia muak, lalu mulai berontak. Meskipun begitu, ada hal positif dari kependudukan Jepang. Salah satu hal positif dari kependudukan Jepang mempengaruhi kualitas tentara di Indonesia. Banyak budaya-budaya baik Jepang yang akhirnya diterapkan di Indonesia. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Jepang memfokuskan pendidikan di Indonesia pada militer, dan terlahirlah pendidikan secara fisik dan kebugaran yang telah meluas ke seluruh penjuru Indonesia hingga saat kini. Seperti yang sudah disebutkan tadi, olahraga itu ada berbagai macam, salah satunya gerak kebugaran. Seperti apa sih gerak kebugaran itu? Berikut ini adalah contoh-contoh dari gerak kebugaran yang kalian bisa lakukan di rumah.
tadi kita sudah belajar berbagai hal. Jadi, untuk bisa hidup sehat, kita perlu mengetahui kalori yang kita perlukan. Dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tidak terjadi kelebihan kalori atau kekurangan kalori. Selain itu, kita juga memerlukan aktivitas fisik seperti berolahraga agar tubuh kita menjadi lebih kuat. Nah, itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghidup sehat di masa kini. Sekarang kalian jadi tahu kan kalau kesehatan itu sangat penting. Sahabat pintar, sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.